Rahayu, Rahayu, Rahayu Saking Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hongkolun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Taufik Monyong, di dialog kita, diskusi kita tentang Cahaya Batin, mana kita masih ingin membicarakan hal-hal yang bersifat filsafat Jawa. Hari ini kita akan bahas tentang Dukur Aksoroto, Dukur Wekasane Ndek Wiwitane. Ini akan membahas tentang bagaimana kita memahami tentang menjadi tingkat tinggi, tapi kita harus belajar dari dasar. Artinya yang mana letak dasar dan mana yang letak tinggi. Karena yang tinggi itu bisa saja tanpa ada batas dan tak terbatas. Dan yang dasar itu juga tidak ada batasan ke dasar itu sendiri. Itu bisa juga seperti itu. Jadi akan saya komplitkan pembahasannya, jadi tidak menafsirkan yang pendek tapi bisa jauh, tapi tidak menafsirkan jauh tapi pendek. Jadi kita akan menunjukkan Dukur Wekasane Ndek Wiwitane untuk belajar untuk menjadi sukses besar tinggi itu dari dasar. Dasar yang tidak ada dasarnya atau tinggi yang tidak ada batasnya, bisa seperti itu. Saya diskusi dengan Mas Nohan dan Bustomi tadi, mahasiswa YIN sekarang sudah sarjana, dan Mas Nohan baru lulus sekolah perguruan tinggi. Baru lulus SMA, dan dia bertanya betul tentang apa sebenarnya yang ingin disampaikan dan apa yang sebenarnya pelajaran apa yang didapatkan oleh kita di dalam melihat dalam keseharian. Saya sampaikan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Baik itu berjalan untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga dan dirinya, mencukupi keluarga dan kebutuhan dirinya, atau hidup itu dalam mencari ilmu, seperti orang sekolah, orang menjadi pengajar, dosen, dan atau hidup itu adalah melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemerintah seperti aparat atau pejabat, wali kota, bupati, gubernur, dan macam-macam. Nah, ini bagaimana di dalam setiap hari itu kehadiran Allah, kehadiran Gusti Kang Akarya Jagat itu memberikan ilmu. Jadi sebenarnya kita melihat kehadiran Sang Pencipta itu tidak hanya dalam rangka kita dalam ibadah, tapi memberikan ilmu dalam kesehariannya untuk kita pahami, untuk kita mencari bingkai kehidupan itu seperti apa, lalu ruang kehidupan itu seperti apa, tujuan kehidupan itu seperti apa, dasar untuk hidup, menghidupi dan dihidupi itu seperti apa. Maka disitulah perlunya Dukur Wekasane Ndek Wiwitane, cara berpikir manusia dan memahami batiniah. Bila seseorang menginginkan di dalam sebuah ibadahnya itu ada kehadiran Allah, kehadiran Gusti Kang Akarya Jagat, sudah barang tentu setiap kehadirannya setiap hari seperti yang saya laksanakan selalu memberikan ilmu. Namun ilmu itu ada yang sangat prinsip yang diberikan oleh Allah, oleh Gusti Kang Akarya Jagat itu untuk pribadi dan juga untuk umum. Bisa juga untuk umum tapi bersifat pribadi, itu bisa disabarkan pada pribadi-pribadi masing-masing. Seperti pertanyaan saya kepada Bustomi, dhisik opo, dhisik endi, lebih dulu apa antara pohon mangga dan buah mangga. Kepada Mas Nohan saya katakan lebih dulu apa, pohon jambu atau buahnya jambu. Ini bisa bersifat umum tapi juga bisa bersifat pribadi. Namun juga bisa sangat pribadi buat diri saya.
Nah, penjelasan-penjelasan seperti itulah, maka kehadiran ilmu itu sendiri yang bisa menjawab tentang persoalan dasar tentang apa yang dijabarkan. Kalau Anda menjawab, Mas Nohan pernah menjawab, itu tidak bisa dijawab karena itu adalah sebuah ketetapan Allah. Loh, kalau berarti tidak bisa dijawab, Anda pasrah tidak mau belajar dari Allah. Kalau Anda pasrah berserah diri bahwa ketetapan antara jambu dan pohon jambu adalah kepasrahan, kamu tidak mau mengenali tentang peristiwa Allah menciptakan jambu dan menciptakan pohon jambu, kepasrahan kamu karena kamu menyerah atas nama ilmunya Allah. Betulkah apa yang kamu lakukan dengan kata-kata itu? Atau kamu sebenarnya ingkar? Nah, kenapa? Disitulah kamu tidak menemukan jawaban dari apa yang diciptakan oleh peristiwa Allah, tapi kamu selalu menawar-nawar ketika ketetapan kamu itu, kodrat dan irodat kamu itu sebenarnya Allah sudah menciptakan Taufik Monyong itu menjadi seorang pelukis, tapi kamu tawar-tawar untuk menjadi seorang tentara atau menjadi seorang gubernur atau menjadi seorang presiden. Ketetapannya sudah begitu. Upaya. Nah, dalam upaya sendiri ada dua hal. Upaya yang baik dan upaya yang buruk. Saya katakan kepada Mas Feris kemarin itu waktu kita di makam Bersubratma, bisakah kamu mengganti ketetapan Allah dengan cara buruk? Memasukkan anaknya untuk bekerja menjadi seorang direktur, menjadi seorang karyawan, kamu menyogok seorang direktur agar anak kamu masuk. Berarti kamu mencoba-coba mengganjal nasib dan ketetapan anakmu untuk menjadi orang baik dengan cara yang buruk. Itu kan berarti perilaku kita sendiri. Artinya itu kita menawar-nawar. Kamu mencoba menjelaskan tentang buah jambu dengan pohon jambu, tapi katanya kamu tadi saya jelaskan tentang air, tapi ya mengikuti adalah arah angin saja. Yang saya bahas itu tentang masalah air, bukan angin. Maka hati-hati dengan apa yang saya sampaikan ini, sebenarnya harus ditelaah satu persatu. Jawaban demi jawaban ini adalah saya menghadapkan kita kepada tentang kodrat dan ketetapan Allah. Dan saya tidak menawar. Ketika saya berkomunikasi dengan sahabat saya Gus Im tadi, bolehkah saya datang ke panjenengan karena ada orang yang menginginkan begitu? Kalau tidak Anda jawab, saya tidak berangkat. Jelas, saya tidak memaksakan. Ketika beliaunya tidak menjawab, saya tidak berangkat. Karena apa? Takutnya hubungan kami, silaturahim kami mengganggu privasi, mengganggu rasa seseorang. Nah, ini berarti saya tidak menawar. Kalau seseorang itu untuk mencari ilmu, bukan mencari ilmu yang diinginkannya, tadi ada sesuatu yang ingin ditawarkan, tawar-menawar, maka belajarlah. Ketika betul Anda mengatakan bahwa buah jambu dan pohon jambu itu adalah ketetapan Allah, kepasrahan kamu karena tidak, jadikan itu menjadi kalimat untuk menjawab semua persoalan kamu dalam setiap harinya. Tukur Wekasan ini Dek Wiwitani pasrah, betul-betul pasrah. Saya katakan kemarin, es batu nek dipasrahin nek tadi es campur. Es batu nek dipasrah tadi es campur. Kayak susu, tinggal dikasih susu sama gula sama pemanis. Kayu dipasrah menjadi pintu dan kusen. Batu dipasrah bisa menjadi patung, bisa menjadi batu bata, bisa menjadi tekel, bisa plandesan dan macam-macam. Nah, apakah hati kamu betul-betul sudah dipasrah oleh ini? Betul-betulkah kamu mau dah mempasrah hati kamu itu dipasrah sampai tipis hanya ketetapan kepada Allah? Maka disitulah pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, sebenarnya mengajarkan kepada negara, mengajarkan pemerintah, mengajarkan kepada bangsa. Saya sebenarnya mengajak kita membaca aksara Do, Tukur Wekasan Dek Wiwitani. Engkau tidak bisa menjawab apapun tentang keberadaan yang kuciptakan, maka pasrahlah. Maka pasrah dan ikhlas itu adalah sumber dari mempelajari ilmu dari zat Allah itu. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sakutumati, Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Ulun Basuki Langgeng, Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.